Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA dengan topik suhu dan kalor. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, di suhu dan kalor ini kita akan fokus belajar tentang kalor, teman-teman. Nah, jadi kalor itu apa sih? Kalor itu sebenarnya bentuk dari energi, ya, energi panas. Nah, kalor ini dia bisa melakukan dua. Yang pertama, dia bisa menaikkan suhu. Menaikkan suhu. Nah, besarnya kalor untuk menaikkan suhu adalah bisa kita cari pakai Q sama dengan massa dari zatnya, ya. Kalor jenis dari zatnya dikali lagi sama perubahan suhunya, delta T-nya. Gitu. Itu untuk menaikkan suhu. Nah, berikutnya bisa juga kalor ini digunakan untuk merubah. Merubah apa? Merubah wujud. Nah, kalau misalkan merubah wujud, besarnya kalor itu adalah Q sama dengan massanya dikali sama kalor leburnya. Gitu, kalor lebur, atau kalau misalkan mendidih berarti kalor uapnya. Gitu. Di sini tidak ada perubahan suhu. Jadi kalau misalkan dibikin grafik ya, misalkan grafik air gitu. Grafik air. Ini adalah suhunya ya, suhunya delta T-nya di sini. Dan di sini adalah Q-nya. Gitu. Jadi kurvanya kayak begini. Jadi misalkan ini adalah 0 derajat Celcius gitu. Jadi nanti awalnya dia dari beku gitu, di 0 derajat dia berubah jadi cair. Nah, ketika berubah jadi cair ini dia tidak ada perubahan suhu. Jadi hanya perubahan wujud saja. Lalu habis itu baru suhunya naik lagi dan ketika 100 derajat ya, di sini 100 derajat Celcius dia lurus lagi, gitu, datar lagi karena terjadi perubahan wujud dari cair ke gas. Namanya adalah menguap. Baru nanti naik lagi. Begitu. Nah, nanti di kalor itu berlaku juga, teman-teman, yang namanya asas Black. Nah, apa sih asas Black itu? Jadi asas Black bilang kayak begini. Kalau misalkan ya ada suatu pertukaran kalor. Jadi misalkan di sini ada sistem gitu ya. Sistem ngasih kalor ke sistem yang lain gitu. Misalkan apa? Misalkan sistem yang ini adalah kompor. Gitu. Kompor ngasih kalor ke panci. Nah, maka nanti kan kompornya ini dia melepas kalor ya, masuk ke panci. Kalor yang lepas nilainya harus sama dengan kalor yang diterima. Ini adalah bentuk dari hukum kekekalan energi. Nah, biar teman kece makin paham, coba yuk kita latihan soal aja. Nah, soal yang pertama adalah seperti ini. Suhu air mula-mula 20 derajat Celcius dan massa air 10 kg. Air dipanaskan hingga suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air sebesar 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, maka kalor diterima air selama pemanasan tersebut sebesar berapa? Nah, berarti ini kalornya digunakan untuk menaikkan suhu gitu. Berarti kalau kalornya digunakan untuk menaikkan suhu, besarnya adalah MC delta T gitu. M-nya adalah berapa? Adalah 10 kg gitu. C-nya adalah 1 kilokalori. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah T akhirnya 50 ya, T akhirnya 50 dikurang sama T awalnya 20. Gitu. Berarti nanti 10 ya, 10 kali 1 kan 10 dikali 50 dikurang 20 dikali 30. Hasilnya adalah 300. 300 apa? Karena di sini kilokalori, maka di sini juga kilokalori. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu.
Nah, berikutnya kita coba lagi soal yang sedikit lebih susah, yaitu seperti ini. Reni memanaskan 0,5 kg es dari minus 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Sambil mengukur kalori yang diterima es menggunakan kalorimeter. Hasil pembacaan kalorimeter yang didapatkan Reni adalah berapa? Nah, ini unik teman-teman. Jadi seperti ini kurvanya ya. Jadi awalnya dari minus 10 ya, dari sini ya, dari minus 10 derajat naik jadi 0. Gitu. Nah, di 0 ini ada perubahan zat di sini. Ya, ada perubahan zat, baru nanti naik lagi. Naik lagi sampai berapa? Di soal diceritakan sampai 40 derajat Celcius gitu. Ini suhunya ya di sini. Nah, pertanyaannya adalah kalor ya, sepanjang ini nih, kalor yang dibutuhkan tuh berapa? Ya, kalor yang dibutuhkan itu berapa? Oke, caranya gimana? Caranya kita hitung satu persatu. Misalkan ini adalah Q1 ya, kenaikan dari minus 10 sampai 0 adalah Q1, perubahan wujud zatnya adalah Q2, dan kenaikan dari 0 sampai 40 itu adalah Q3. Maka pertama kita hitung dulu. Q1 sama dengan, karena itu perubahan suhu, jadinya MC delta T. M-nya berapa? M-nya adalah 0,5 kg. C-nya kita pakai CS karena ini bentuknya masih S gitu. CS berapa? CS adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin. Nah, T-nya sebenarnya sih harusnya diubah jadi Kelvin terlebih dahulu, tapi karena batas dari Kelvin dan Celsius itu sama ya. Kalau misalkan Celsius itu range-nya 100, Kelvin juga range-nya 100, maka ya udah, kalau kita carinya deltanya doang, nggak perlu diubah, nggak masalah. Begitu. Oke, karena ini berubah dari 0 ke minus 10, jadinya 0 dikurang minus 10. Gitu. Berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 0,5 dikali 2100 dikali 10 sama dengan 10.000 ya, 10.500 Joule. Itu adalah dari minus 10 sampai 0. Berikutnya kita hitung Q2-nya. Q2-nya ini adalah masanya dikali kalor leburnya. Kenapa kalor lebur? Karena dia perubahan wujud zat. Itu M-nya adalah 0,5 ya, masih sama, tidak berubah. Kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Berarti 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 168.000 Joule gitu. Nah, terakhir kita hitung ini teman-teman. Kita hitung Q3-nya. Ya, Q3 sama dengan, karena ini perubahan suhu, berarti sama MC delta T. M-nya 0,5, C-nya kita pakai C air kali ini 4200 ya. Dikali delta T-nya adalah 40 dikurang 0 gitu. Kenapa 40 kurang 0? Karena endingnya di sini adalah 40, awalnya adalah 0 di sini. Gitu. Oke, hasilnya adalah 84.000 Joule. Nah, kalau sudah dapat semuanya, ya udah tinggal kita jumlahkan ya. Ini semua tinggal kita jumlahkan. Jadi nanti Q total itu adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. 10.500 ya. 10.500 ditambah sama 168.000 ditambah lagi sama 84.000. Hasilnya adalah 262.500 Joule. Gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu teman kece. Nah, berikutnya kita coba lagi latihan soal, yaitu kali ini soalnya yang ini. Nah, kita baca dulu ya.
Ceritanya di sini timah hitam 200 gram dengan suhu 110 derajat Celcius dimasukkan dalam sebuah kalorimeter yang mengandung 300 gram air dengan suhu 18 derajat Celcius. Oke. Jika kalori jenis timah hitam adalah 140 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir campuran pada saat kesetimbangan termal dicapai adalah berapa? Oke, anggap kalorimeter tidak menyerap kalor karena biasanya kalorimeter itu kan terbuat dari logam juga ya. Sebenarnya bisa menyerap kalor juga di dunia nyata, tapi di sini dianggap tidak menyerap kalor. Nah, kalau begitu kita pakai asas black, teman-teman. Yaitu Qi yang dilepas. Ya, Qi yang dilepas oleh siapa? Yang dilepas oleh timah pastinya karena suhu dia lebih tinggi. Harus sama dengan Qi yang diterima. Ya. Qi yang diterima oleh siapa? Oleh air karena suhunya lebih rendah. Nah, Qi yang dilepas berapa? Qi yang dilepas ini kan gara-gara dia melepas kalor, maka dia nanti akan apa? Akan turun suhunya. Sementara yang air akan naik suhunya karena dia menerima kalor. Berarti nanti yang di sini adalah M-nya timah dikali C-nya timah dikali delta T-nya timah sama dengan M-nya air dikali C-nya air dikali delta T-nya air. Nah, M-nya timah itu berapa? M-nya timah itu adalah 0,2 kilogram ya, 0,2 kilogram dikali sama C-nya timah adalah 140 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya timah itu nanti suhunya akan berkurang ya, akan berkurang jadi sekian, kita nggak tahu, itu yang mau kita cari. Jadi nanti kita tulis di sini 110 ya dikurang X, kita nggak tahu berapa itu, sama dengan airnya berapa? Airnya 300 gram itu berarti 0,3 kilogram dikali 4200 dikali, nah ini sama, nanti naiknya di berapa kita nggak tahu, tapi awalnya kita tahu yaitu 18 derajat Celcius. Nah, kalau udah seperti ini ya kita tinggal cari berapa nilai X-nya ya. Kita sederhanakan dulu, jadinya ini 3080 ya dikurang 28X gitu sama dengan 1260 ya, ini kita kalikan saja semuanya, X dikurang 22.000 ya, 22.680. Oke, ini angka 2. Nah, lalu kita pindahkan ya X-nya semua ke luas kiri, jadinya adalah 1288X sama dengan 25.760. Nah, berarti X-nya adalah tinggal dibagi aja ya, tinggal dibagi 25.760 dibagi sama 1288. Oke, jadinya X-nya adalah 20 derajat Celcius. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Itu. Nah, biar makin paham, coba yuk teman kece kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.